Minasan, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu, Yo Sensei. gozaimasu. Oke, semoga kalian hari ini selalu sehat. Tetap memakai masker kalau keluar. Ya, jauhi kerumunan dulu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan lakukan doa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, itu siapa lagi ya, Komang Adi. Oke, sudah semua. Kita tunggu lagi beberapa orang yang belum hadir. Oke, baik anak-anak, untuk materi hari ini Ibu akan share screen kembali. Nah, kalian nilai, amati seberapa banyak kosakata yang kalian bisa tangkap. Kalian bisa amati di sana. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, contoh kita mite kudasai ne. Silakan dilihat dan disaksikan dengan seksama. もしもし。こんにちは。元気ですか？すいません。どちら様ですか？マリです。 Kita lanjutkan dulu ya anak-anak ya. Ya, masih ingatkah kalian apa saja yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ada ya. Ya, Bu. Oke, silakan Intan. Saya akan menanggapi tentang materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Terima kasih Intan, luar biasa sekali ya. Materi ayat suci yang Aha. untuk respon ucapan untuk menanggapi tuturan lawan dalam satu percakapan. Itu sudah benar sekali. Kita sudah belajar ini minggu lalu ya. Silakan didengar kembali ya. Moshi moshi, Tanaka-san desu ka? Hai, so desu. Untuk orang yang dituju ya. Nah ini, ite kudasai, ucapkanlah. Ayo, siapa yang mau membaca lagi atau mengulang kembali? Patris, silakan Patris. Moshi moshi, Tanaka-san desu ka? Benar sekali. Nah kalau misalnya yang salah sambung, bagaimana caranya? Oke, silakan Intan. Yang merespon telepon salah sambung, pertama, moshi-moshi. Benar sekali ya. Nah contohnya misalnya apa? Ayo diganti nama moshi moshi. Intan sang desu ka? Kita lanjutkan kembali. Untuk di pembelajaran ini kita tetap memakai tema moshi moshi gitu ya. Tetapi dengan permasalahan yang berbeda. Naomi-san, dozo. Moshi-moshi, meminta disambungkan kepada orang yang dituju. Benar sekali ya. Terima kasih Naomi. Kita lanjutkan kembali. Nah, minggu lalu kan kalian sudah belajar nih cara menelpon gitu ya. Jadi ada nggak yang sudah bisa ngomong dengan orang Jepang? Atau ada nggak yang sudah bisa berbicara dengan orang Jepang? Mungkin tetangganya? Atau punya teman orang Jepang yang sudah pernah dihubungi? Ada nggak? Nggak punya, Bu. Nggak ada, Bu. Belum. Nggak ada, Bu. Kita lanjutkan. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ratna-san, dozo, onegai shimasu. Tujuan pembelajarannya yaitu agar saya dan teman-teman yang lain dapat mengenal, memahami, menerapkan, dan meragakan tata cara menelpon. Kita lanjutkan dulu ya anak-anak. Kalian dihadapkan dengan video kembali. Nah, tugas kalian adalah menyimak. Ya, silakan dilihat, disimak, dan diamati. Dinilai juga boleh. Ya, yuk kita lihat sama-sama. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi wa Nanato Moshima Chiatmajaya Senmon Gaku no Akomodasi Perhotelan Ichi. Sekarang bagaimana menurut kalian tentang ekspresi, kemudian pelafalan dan kosakata? Nah, untuk ekspresi ini, apakah kalian menemukan suatu kejanggalan? Silakan Intan, ekspresinya bagaimana? Menurut saya, ekspresi di video itu masih terlihat sangat kaku. Menurut saya, pelafalan dan penekanan kata di video tersebut masih terdengar jelas logat Balinya. Ya, Intan Leoni, Intan Ulan, bagus sekali ya. Kesalahan kosakatanya yaitu saat dia berkata sengmang, seharusnya dikatakan sengmong. Luar biasa sekali. Oke, baik anak-anak, itu kalian sudah bisa menemukan ekspresi, kemudian pelafalan dan penggunaan kosakata yang salah pada video tadi ya. Ingat, ketika menelpon tetap menggunakan etika yang baik dalam percakapan supaya tidak kaku ya anak-anak ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran ya setelah kalian mencari tadi, kemudian mengumpulkan dan mempelajari materi. Apa nantinya tujuan akhirnya adalah presentasi ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini.
Baik anak-anak, kita lanjutkan kembali ya. Nah, ini adalah mokuji desu ne. Mokuji artinya itu sudah kalian bisa lihat sendiri, mokuji daftar isi. Apa saja yang ada nanti? Ada atarashi kotoba, cara menelpon, kemudian etika menggunakan smartphone, kemudian kaiwa renshu, percakapan ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini dia. Atarashi kotoba desu ne. Silakan dibaca dulu deh untuk mengingat kembali. Pertama ada denwa shimasu, ada denwa suru yang artinya menelpon. Very good, bagus sekali. Nah, ini Ibu perbaiki sedikit ya. Yang di atas ya Ratna, kemudian yang lain juga denwa shimasu. Kita pakai logat Tokyo ya. Baik, lanjutkan kembali. Nah, kembali kalian dihadapkan dengan ayo berdiskusi gitu ya. Apakah yang akan kalian diskusikan gitu ya? Kita lihat sama-sama cara menelpon gitu ya. Oke, cara menelpon. Moshi moshi. Moshi moshi, Tanaka-san no oheya desu ka? Silakan Patris, apa sih yang diucapkan tadi? Tanaka-san no oheya desu ka? Hai, so desu. Ya, benar sekali. Oke, terima kasih Patris, luar biasa. Nah, ini dia, kaiwa renshu, latihan dialog. Nah, benar sekali yang diucapkan Patris, kemudian Ratna tadi ya. Terus scanning, baca bersama-sama, scanning dalam hati dulu. Ratna, Bu. Ratna-san, onegai shimasu. Silakan Ratna. Moshi moshi, Tanaka-san no oheya desu ka? Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan ini lagi ya. Kite kudasai ne. Moshi moshi. Moshi moshi, Tanaka-san no oheya desu ka? Ya, alright. Nah, di sini ada sedikit budaya yang Ibu selipkan di sini supaya nggak bosan. Sukarelawan untuk baca, silakan. Etika menggunakan smartphone. 1. Tidak menelpon saat di kendaraan umum. Baik, terima kasih Wahyu. Ya, coba kalian bandingkan bagaimana dengan di Indonesia. Menurut kalian sama nggak etikanya? Kan Intan? Menurut saya, perbedaan budaya etika menggunakan smartphone di Jepang dan di Indonesia itu, yang pertama, ketika di Jepang tidak boleh adanya telepon saat ada di kendaraan. Luar biasa Intan ya, bagus sekali. Bagaimanapun juga kita belajar bahasa asing, tentu belajar budayanya juga kan. Ketika kalian mendengarkan percakapan yang tertunda tadi, kita cek sekarang sama-sama apakah yang diucapkan Ratna benar apa enggak ya. Oke, ini dia. Silakan lakukan scanning. Sudah benar? Sudah, Bu. Sudah benar, Bu. Ya. Sudah benar. Silakan Nak. 2 orang Saya deh. Bu, Intan Leoni. Intan Leoni Sangko dari deska. Dengan siapa? Sama Ratna. Ratna. Oke, silakan Intan dan Ratna. Moshi moshi, Intan-san no oheya desu ka? Hai, so desu. Bagus ya. Tadi itu aja sedikit ya, kekeliruan sedikit aja. So desu ka, gitu ya. Silakan Dwiki dan Wahyu. Nih cowok sama cowok sekarang. Moshi moshi. Moshi moshi, Tanaka-san no oheya desu ka? Yeay, ternyata bisa ya. Cowok-cowok juga bisa ya. Luar biasa. Nah, dari materi yang sudah dipelajari gitu ya. Kemudian kalian juga sudah menemukan kesalahan di mana pengucapan, pelafalan atau kosakatanya. Apakah ada yang masih belum mengerti? Apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Atau mungkin kalau misalnya kalian malu di sini ya, Ibu sudah invite link di Google Classroom ya, seperti biasa. Kalian bisa komen, chatting-chattingan di sana. Kita bisa sharing di sana. Nanti Ibu juga akan join di Classroom. Menambah pengetahuan kalian juga ya, perbendaharaan kosakata kalian. Kalian juga bisa linknya klik nanti ini. Kita lanjutkan kembali. Ini dia adalah tugas kalian mengerjakan LKPD ya. Jadi pelajari materi yang sudah pelajari tadi. Silakan kerjakan tugas LKPD kalian. Pola kalimat kan ada kata benda keterangan tempat plus partikel no plus keterangan benda orang plus tomoshimasu. Tomoshimasu tuh kayak gimana sih dia modelnya, Bu? Pertanyaan bagus sekali. Nah ini kalian sebelumnya sudah mengenal desu. Watashi wa harmoni desu.
watashi wa harmoni tomoshimasu. Nah, des di sini juga menghaluskan kalimat. Ketika menggunakan tomoshimasu, artinya adalah merendahkan diri sendiri gitu ya. Bukan berarti mau diinjak gitu, enggak. Merendahkan diri sendiri dengan mengangkat derajat martabat orang lain. Dalam artian di sini adalah apa? Lawan bicara. Bisa dipahami tidak? Bisa, Bu. Nah, Ibu harapkan ketika nanti kalian di dunia industri bercakap-cakap atau melayani tamu, terutama di sini tamu Jepang, Ibu sarankan untuk memakai tomoshimasu. Yamada sa wa imasen ga. Nah, ada ga di sini. Orang Jepang biasanya tidak to the point orangnya. Nggak ada loh, imasen gitu. Imasen ga. Jadi diharapkan lawan bicaralah yang mengerti. Oh, tidak ada ya. Nah, makanya ada respon ya. Mata oden wa shimasu. Ini ada partikel ga di sini adalah kayak gitu lah kalau kita bahasa Indonesia. Nah, sampai sini paham nggak anak-anak? Paham. Bu. Oke, ini dia. Kalau kalian sudah mengerti dan sudah paham, Ibu ingin 2 orang dari kelompok 1, 2, dan 3, 2 orang deh boleh, 2 pasangan untuk mempraktekkan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini. Terutama yang cara meminta disambungkan kepada orang yang dituju dan kemudian merespon apabila orang yang dituju tidak ada ya. Saya, Bu, yang menelpon meminta disambungkan kepada orang yang dituju jika orangnya ada. Moshi moshi, Intan-san no oheya desu ka? Hai, so desu. Intan, Bulan, sama Ratna. Ya, luar biasa. Sekarang bagaimana dengan yang kedua? Wahyu-san no oheya desu ka? Hai, so desu. Wah, bagus sekali ya. Ii desu ne. Nah, ini anak-anak Ibu perlu note di sini ya. Kata Yoshio itu nama loh, Nak ya. Tanaka Yoshio. Nah, sebelumnya kan sudah diinformasikan. Nama-nama orang Jepang itu seperti siapa saja? Ada Tanaka Ichiro, ada first name dan last name, family name dan nama kecilnya dia gitu kan. Nah, misalnya itu Tanaka Yoshio. Yang mana nama last name-nya? Tanaka kan. Nah, nanti kalau misalnya Ayu Yoshio, nggak nyambung saya, nggak nyambung. Nah, Ayu Yoshio, gitu ya, nggak apa-apa. Misalnya Yoshio-nya dihilangin aja sekalian. Eka Maharani-san onegaishimasu. Naomi-san onegaishimasu. Adi Cahyadi-san onegaishimasu. Nah, itu boleh. Nggak usah pakai Yoshio-nya. Kalau misalnya sekalian tabrak mau Takemura Yoshio-san, Suzuki-san, gitu. Silakan. Nah, itu dia ya. Paham ya, anak-anak? Paham. Ya, oke. Paham, Bu. Paham ya? Oke, semangat ya. Oke, sudah bagus kok. Tinggal itu dikit aja ya. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran hari ini adalah ya, luar biasa. Nah, sudah benar ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana caranya meminta disambungkan kepada orang yang dituju. Ya, kalau misalnya meminta ingin disambungkan, bagaimana bahasanya? Herman, ungkapannya seperti apa? Minta tolong. Gimana, Dwiki? One? Limit masih, nak? Onegai? Onegai. Onegai? Onegai shimasu. Onegai shimasu. Bagus sekali. Iya. Kalau meminta misalnya gini nih, nanti saya telepon kembali. Kalau gitu? Nanti saya akan telepon kembali. Mata oden wa shimasu. Iya, mata oden wa shimasu. Nah, kemudian kalau mohon tunggu sebentar. Nah, jadi kalian menyambut seorang mohon tunggu sebentar. Omachi kudasai. Hai, omachi kudasai. Bagus sekali ya. Jadi demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini ya. Selanjutnya waktu yang masih tersisa 5 menit menyelesaikan LKPD di Google Classroom ya anak-anak ya. Waktu yang tersisa lagi sedikit ini kalian silakan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD ya. Untuk hari ini Ibu kira kita cukupkan sampai di sini. Koredewarimasu. Untuk pertemuan berikutnya nanti silakan dipelajari bagaimana caranya menerima telepon di biro perjalanan. Semangat ya. Oke. Hai, ya. Koredewarimasu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Tetap sehat, salam sehat selalu. Sayonara. Sayonara. Lancar, Ayu Sensei, keren. Mantap ya Bu Bun ya. Bagus. Keren.